Karina, Ya Om. aduh gue dipanggil Om. Karina, apa yang membuat kamu memilih menjadi seorang scientist dan kemudian akhirnya menjadi inventor dari viral factor dan kemudian membuat 80 juta orang bisa menikmati hasil teknologi atau ciptaan kamu, sebuah vaksin yang dapat membuat orang-orang terbebas dari COVID-19, AstraZeneca. Ya, jadi saya tertarik menjadi saintis pada saat sekolah SMA. Ya, Hmm. waktu itu saya nggak tahu mau jadi apa. Antara mau jadi dokter atau insinyur itu standar mimpinya. Terus pada saat semester terakhir, waktu kelas SMA itu, guru biologi saya ada presentasi tentang bidang yang baru, bidang bioteknologi. Itu menarik buat saya karena ternyata ada bidang yang bisa menerapkan ilmu molekuler biologi pada itu. Bagaimana merubah warna ikan dari hitam putih menjadi warna-warni. Hah. Ya, itu yang asal mula ketertarikan saya. Jadi itu saya dalami lebih lanjut. Apa itu bidang bioteknologi? Ternyata aplikasi banyak. Bukan cuma merubah warna ikan, cepat juga bisa untuk bidang kesehatan, bidang pangan dan segala macam. Jadi saya memutuskan untuk mengambil bidang itu untuk karir saya ke depan. Jadi waktu kamu SMA kelas 3 itu yang menjadi trigger kamu. Ya, saya akselerasi. Jadi itu tahun kedua SMA. Tahun kedua Iya. SMA. Terus kemudian kamu sekolah di Hong Kong? Ya, saya mengambil Bachelor of Science in Hong Kong, tapi majornya bioteknologi. Biotechnology. Terus banyak hal-hal baru tentu yang kamu dapetin kan? Sebagai newbie gitu. Iya, pertama kali ke luar negeri. Jadi Oh, ya, pertama kali hidup di luar negeri sendiri. Saya pernah ke luar negeri sebelumnya, tapi di negara Hong Kong saya waktu itu bahasa Inggrisnya belum terlalu bagus. Jadi dan juga bahasa Inggris gurunya juga tidak terlalu bagus. Jadi ya susah hidup sendiri di luar negeri waktu itu. Dan juga ya waktu itu kan saya orang Indonesia pertama di universitas itu. Jadi ya kurang pergaulan juga, tidak ada teman. Ya. Susah untuk beradaptasi di luar negeri pertama kali. Pelajarannya sih tidak terlalu susah sih. Bidang bioteknologi awalnya banyakkan teori, jadi ya karena kalau kuat di hafalan ya tidak begitu sulit. jadi kamu tidak menemukan any difficulties, kesulitan dalam mempelajari the new insights tentang biomolecular atau biotechnology. Ya, jadi kan biologi lumayan metodological gitu. Iya. Ya, jadi ada step-stepnya. Jadi lumayan agak logik gitu. Kalau kamu baca bukunya atau baca lecturenya pasti akan mengerti. Oke. Ya. Dan setelah itu, setelah lulus gitu ya di Hong Kong, itu belief kamu semakin kuat dong. Sebenarnya enggak, kalau S1 ya, kalau S1 Oh gitu. Iya, S1 untuk bidang bioteknologi agak kurang karena banyak kan teori. Walaupun praktikal pun terlalu dikontrol sama demonstratornya atau mahasiswa yang lebih senior gitu. Jadi kita tidak diberi kebebasan untuk bereksperimen sendiri. Semuanya dikerjain sama mahasiswa S3 doktoral waktu itu. Kita cuman observe, cuman melihat dari jauh terus menulis report saja, laporan. Jadi artinya setelah kamu lulus S1, kamu juga nggak yakin 100%? Nggak yakin 100%, tapi daripada bidang yang lain, saya lebih suka bidang ini. Jadi ya, jadi saya tahu sih kayaknya saya harus sekolah lebih lanjut kalau mau punya skill yang bisa diterapkan di karier gitu. Oke, dan kamu mengambil S2 dan S3 di Melbourne. Ya, tapi nggak, kan jalurnya tidak direct kan. Oke, nah ya akhirnya kan ya jadi S2 dan S3. Tapi saya dengar ibu kamu pernah meminta kamu untuk belajar tentang kulineri. Ya, saya belajar commercial cookery di Melbourne. Ya. Jadi abis lulus S1 kemudian ke Melbourne dan belajar commercial culinary di sana. Ya, commercial cookery untuk mendapatkan diploma of hospitality management. Jadi
Kursnya mengarahkan kita untuk mempunyai restoran sendiri, jadi diarahkan menjadi head chef. Apa yang membuat jurusan itu yang dipilih? Jauh banget. Satu, ibu saya bilang ya, maksudnya dia bilang ke saya karena kamu suka makan ya. Dan bidang bioteknologi itu buat apa? Mereka juga ngerti mau kerja apa katanya. Oh gitu. Ya mungkin ambil kulineri saja kan, kamu suka makan, nanti jelek-jeleknya bisa buat restoran ke depan gitu. Itu logiknya. Oke, dan kamu setuju? Awalnya tidak setuju sih. Oh, nggak setuju. Saya memang backgroundnya bukan yang masak setiap hari juga kan. Di Hongkong setiap hari beli makanan. Iya. Ya. Dan murah juga sebenarnya kan. Murah juga, dan saya tidak ada pengalaman memasak gitu. Jadi belajar memasak di Australia itu benar-benar mulai dari nol. Jadi setengah dipaksa dong sama orang tua. Ya, maksudnya ada argumen, ada sedikit ketidakcocokan, tapi demi orang tua. demi perdamaian lah. Oh, demi perdamaian. Ya, perdamaian saya bilang oke, saya akan coba. Karena mereka punya argumentasi menjadi scientist, terus biotek tuh apa, mau kerja apa gitu ya. Iya. Dan kamu juga nggak punya argumentasi yang kuat dong pada saat itu, sampai akhirnya kamu juga consider gitu. Iya, saya juga mungkin pada saat itu masih kecil sih, masih belum dewasa. Jadi saya kurang berkomunikasi dengan orang tua, menjelaskan apa sebenarnya kegunaan dari bioteknologi ini. Jadi kalau ditanya terus, saya juga pada saat itu agak kesel. Jadi saya bilang ke papa saya buat bom, biological weapon. Iya. Terus papa saya percaya, dia bilang ke saudara saya, Karina buat bom katanya. Ya. Oke, jadi itu yang across your mind all of a sudden and you share it to your dad and he believe in so. Iya. Oke, terus ceritakan prosesnya setelah kemudian kamu belajar kulineri. Terus what happened? Berapa tahun? 2 tahun? 2 tahun belajar full time. Tapi untuk lulus saya harus bekerja. Jadi tahun kedua saya sudah mulai bekerja sebagai chef. Jadi sous chef? Ya, jadi sous chef. Capek dong berarti? Ya capek, karena kalau full time bekerja sebagai chef ya dibandingkan dengan casual kan gajinya lebih rendah daripada yang casual. Jadi kalau yang full time mungkin shiftnya dibanyakin. Jadi saya kerja dari hari Selasa sampai hari Minggu. Jadi liburnya cuma hari Senin. Wow. Itu berapa jam kamu kerja? Dari jam 11 siang sampai jam 1 pagi. 11 siang sampai jam 1 pagi. Iya. Jadi 14 jam. Iya. Like most of the week. Most unless of Monday. the days. Most of the day ya. Terus abis itu tertarik nggak pada akhirnya? Saya senang akhirnya bisa punya skill baru memasak. Tapi menurut saya ini menurut saya doang ya. Iya. Menurut saya doang ya, saya menghargai chef, kerjaan chef emang penting. Tapi menurut saya waktu itu tidak ada saya yang nggak masalah gitu kan. No impact. No impact ke sosial masyarakat. Jadi walaupun saya tidak datang pun mereka bisa pergi ke restoran yang lain. Jadi saya tidak melihat perbedaan yang saya lakukan gitu. Oke, terus sampai akhirnya kamu give up. Itu juga, jadi mama saya sebenarnya komplain pada saat itu gitu. Katanya bilang apa? Bilangnya ya terlalu sibuk. Mama juga nggak lihat kamu pada saat di sana. Jadi saya bilang ya kan maksudnya mama yang suruh. Nggak lihat? Jadi saya kan waktu mama saya datang ke Australia untuk menjenguk kakak dan saya. Yeah. Ya saya tidak bisa sering ketemu dengan beliau ya. Karena pekerjaan, saya bilang resiko pekerjaan begini ya. Bukankah mama yang menyuruh? Iya, tapi mama bilang nggak bisa begini terus katanya. Untuk kedepannya nggak bisa terlalu sibuk seperti ini. Ya jadi ya mau diapain ya waktu itu akhirnya keputusannya lagi balik ke science. Wait sebentar, boleh saya potong ya. Jadi waktu itu umur kamu berapa? 24? 19 23 tahun. 23 tahun. Ya. Dan kemudian akhirnya ya udah. Terus balik ke science. Karena ternyata itu yang membuat kamu tetap penasaran. Dari semua profesi
Saya pikir saya lebih suka bidang ilmu pengetahuan alam, ya. Yang saya mau mempelajari yang saya sudah pelajari sebelumnya, memperdalam lah. Dan kamu ambil S2 dan S3 di sana? Iya, saya ambil S2 RMIT. S3 di RMIT. Okay, and then the journey begin. Yes, the journey began. Jadi sebelumnya sih, dari sebelum S3 saya sudah bekerja di perusahaan pemerintah Australia. Jadi saya kerja full time dan sekolah full time. Saya dapat kesempatan untuk internship di perusahaan Australia.